Bung Warta Channel. Jos, 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 jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa kembali dengan saya Bung Warta, masih dalam ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Sobat, ini ada sebuah catatan sejarah yang mungkin terlupakan. Ini tentang tragedi terbunuhnya 9 orang tentara Jepang di Warung Gunung pada saat awal-awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kejadiannya pada sekitar bulan Oktober 1945. Sobat mungkin tahu bahwa ketika Jepang menyerah kepada sekutu karena Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, maka Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara itu, tentara Jepang berada dalam ketidakpastian. Di satu sisi dia sudah menyerah kepada sekutu, namun di sisi yang lain tentara sekutu belum masuk ke Indonesia. Di Banten, saksi perjuangan pemuda Banten melawan penjajah pada saat awal kemerdekaan ini terjadi saat peristiwa penyerangan pemuda Banten ke markas polisi militer Jepang atau disebut dengan Kemptai. Kemptai adalah semacam polisi rahasianya Jepang. Markas Kemptai terletak di sebelah barat alun-alun kota Serang atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Juang 45 Banten. Pada tanggal 7 Oktober 1945, pasukan marinir Angkatan Laut Jepang atau yang disebut dengan Kaigun yang bermarkas di Anyer tiba di Serang dengan selamat tanpa gangguan dan amarah rakyat. Tentara Jepang ini aman karena sebelumnya rakyat telah menerima pesan dari Ali Amangku sebagai tokoh BKR agar rakyat dan pejuang tidak mengganggu orang Jepang yang menuju Serang. Orang-orang Jepang itu dikumpulkan, rencananya akan dipusatkan di Gorda. Untuk selanjutnya akan dikirim ke kam-kam tawanan, menunggu nanti hasil keputusan atau hasil pemenang perang nantinya. Mau dibawa kemana ini pasukan Jepang yang kalah perang ini? Singkat cerita, tentara-tentara Jepang ini akan dikumpulkan di Gorda. Maka dimulailah penjemputan pasukan-pasukan itu. Tentara Jepang meminta bantuan 2 orang anggota BKR, yaitu Sadeli dan TB Marzuki, dengan dikawal 10 orang dengan pakaian polisi istimewa, mengendarai 2 buah mobil yang masing-masing berisi 5 orang, berangkat ke lapangan Gorda. Kedatangan mereka disambut dengan baik tanpa kesulitan. Semua tentara Jepang dikawal sampai di markas Kemptai. Tetapi kendaraan truk yang memuat senjata dibelokkan ke markas BKR di Jalan Pamelang.
Bersamaan dengan pergeseran tentara Jepang dari Anyer ke Serang, maka dilakukan juga penjemputan tentara Jepang Angkatan Daratnya Rikugun yang ada di Sajra Rangkas Bitung. Ini masih perlu penelusuran lagi, di mana ini markas tentara Jepang yang ada di Sajra Rangkas Bitung. Tentara atau Badan Keamanan Rakyat yang diutus untuk mengawal penjemputan tentara Jepang ini adalah Abdul Mukti dan Juhdi. Berarti kejadian ini sama pada tanggal 7 Oktober 1945. Untuk melaksanakan tugas itu, Abdul Mukti dan Juhdi dikawal oleh 9 orang tentara Jepang. Sebelum mereka sampai di tujuan, rombongan ini dihadang oleh rakyat di lintasan jalan kereta api Warunggunung Rangkas Bitung. Lokasi penghadangan rakyat di lintasan kereta api Rangkas Bitung Warunggunung ini perlu ditelusuri lagi, karena kalau lintasan yang menyeberang jalan di Warunggunung ada 2. Yang pertama yang di dekat UPT Pendidikan, yang kedua yang di Sampai Warunggunung. Ketika dihadang oleh rakyat yang sudah mengamuk, 9 serdadu Jepang ini semuanya dibunuh. Sementara Abdul Mukti dan Juhdi yang ditugaskan oleh BKR untuk mengawal tentara Jepang ini akhirnya melarikan diri. Karena kejadian ini, keesokan harinya TB Kaking, seorang BKR, dipanggil oleh perwira Kampetai yang pernah menjadi gurunya waktu latihan peta. Kaking diminta pertolongannya untuk menjemput jenazah korban insiden Warunggunung. TB Kaking menyanggupi permintaan itu. Maka bersama dengan Emon dan beberapa orang pengawal, jenazah orang-orang Jepang itu dapat diangkut ke Serang, yang kemudian dikuburkan secara massal di kuburan Cina, Kampung Kaloran, Serang. Peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Jepang di Warunggunung telah mengecewakan kedua belah pihak, baik itu Kampetai maupun BKR. Semua menyesalkan kecerobohan dan tindakan yang dilakukan. Dengan alasan terjadinya peristiwa Warunggunung itu, pihak Kampetai membatalkan persetujuannya untuk menyerahkan senjata kepada BKR. Ali Amangku yang mencoba berunding dengan perwira Kampetai tetap tidak dihiraukan oleh para tentara Jepang ini. Bahkan Ali Amangku melihat kesibukan tentara Jepang membuat barikade-barikade di sekeliling markas sebagai persiapan menghadapi suatu serangan. Menyaksikan hal ini, Ali Amangku menemui wakil residen yang pada hari itu juga dilaporkan kepada KH Samun sebagai pimpinan BKR. Ketiga tokoh itu berunding dan diambil keputusan untuk segera menggempur markas Kampetai. Keputusan demikian mengandung resiko yang sangat mengkhawatirkan, yaitu akan banyak korban yang jatuh, mengingat persenjataan BKR sangat sedikit.
Keputusan hasil rapat kilat tersebut disebarkan kepada pimpinan pemuda, masyarakat, dan para ulama Kabupaten Serang. Sore harinya, para pemimpin pasukan dari kecamatan-kecamatan Ciomas, Pabuaran, Baros, Taktakan, Padarincang, Keramat Watu, Cilegon, dan Ciruas datang ke kota Serang untuk membicarakan rinci rencana penyerangan. Dan malam harinya diadakan perundingan di markas BKR di Kaujon, Kalimati, Serang. Sebagai gambaran, saat itu markas Kapetai di kota Serang terletak di sebelah selatan gedung kabupaten. Terdiri dari 3 gedung besar yang dikelilingi pohon-pohon karet besar. Itu guys, review. Ternyata pernah ada kejadian tewasnya 9 tentara Jepang oleh pemuda Warung Gunung. Semoga catatan sejarah ini bisa semakin diperdalam lagi agar generasi muda semakin tahu tentang sejarah-sejarah perjuangan masa lalu. Saya Bung Warta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.